Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita selalu menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir pada siang hari ini untuk sama-sama melakukan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya, insya Allah yang hadir pada siang ini sebagai pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Baitul Mu'minin yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan, antara lain yaitu laporan keuangan dari DKM Masjid Baitul Mu'minin, yaitu penerimaan saldo awal Rp7.015.421, promo sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah berjumlah Rp4 juta, saldo amal Ramadan berjumlah Rp14.182.000, bagi anggota operasional masjid berjumlah Rp4.200.000, infak dari ibu-ibu majelis Baitul Mu'minin yaitu berjumlah Rp1.265.000. Promo Jumat berjumlah 7 Maret Rp1.930.000, 14 Maret berjumlah Rp1.040.000, dan Jumat 21 Maret berjumlah Rp2.970.000, Jumat 28 Maret berjumlah Rp2.110.000. Infak dari Bapak Haji Kominto berjumlah Rp2 juta, dari Ibu Estetika berjumlah Rp500.000, dari Pak Sodik Rp1 juta, sehingga total penerimaan Rp40.918.000. Untuk pengeluaran transport khotib Jumat sebanyak 4 kali berjumlah Rp2 juta, promo untuk penceramah Ahad sebanyak 3 kali berjumlah Rp1.500.000, honor imam rotatif Rp2 juta, tunjangan pulsa Rp100.000, honor marbot Rp1.500.000, honor muadzin Rp1.100.000. Untuk pembayaran PLN berjumlah Rp1.901.000, untuk PAN berjumlah Rp290.000. Sehingga untuk biaya pencucian karpet Rp1.920.000, donasi Kotmil Quran Korpomas Rp2.500.000, THR Imam Masjid dan sebagainya berjumlah Rp4.000.000. Untuk THR kode rumah tangga berjumlah Rp500, sehingga total pengeluaran berjumlah Rp25.929.000. Bagi bapak-bapak atau ibu untuk lebih jelasnya bisa melihat di mading, nanti kita tempel pengumuman ini. Dan untuk yang ketiga sebagai imam dan khotib pada Jumat ini yaitu Al-Ustaz Yaitu Zainuddin MZ, alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Marilah kita ikuti acara sholat Jumat ini dengan tertib dan khusyuk kepada para jamaah. Kami mohon yang telah datang lebih dulu, kami mohon mengisi di sop-sop di depan agar memudahkan para jamaah yang datang belakangan. Dan kepada yang membawa handphone, kami mohon dinonaktifkan lebih dahulu. Demikianlah pengumuman kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة. Alhamdulillahil azizil ghafar al-wahidil qahar. Asyhadu an la ilaha illallahul fattahul ghafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa dililaki al-aghyar wa miftahi babil yasar sayyidil jinni wal basar wa ala alihi wa sahbihi min yawmina haja yawmil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra duribat alaihim dhillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qati'un ila rahmi. Sadaqallahul azim. Bapak saudara hadirin serta berkah Allah kasih Rasul, calon-calon penghuni surga yang berbahagia di hari dan bulan yang penuh barokah ini. Tiada kata dan aksara yang paling indah yang dapat kita untaikan kecuali untaian rasa tasakur. Segala puja dan puji
sembah, sujud, taat setia, tunduk dan takluk hanya milik Allah, penguasa tunggal, pengatur kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tiada berujung dan tiada bertepi. Dialah Rabb yang maha kuasa lagi perkasa, yang telah meninggikan langit beserta gugusan bintang dan bintang tanpa tiang, yang telah menghamparkan bumi beserta jajaran gunung menjulang tinggi tanpa konstruksi. Semua beredar pada orbitnya dan berputar pada palak yang telah ditentukannya. Dialah Rabb yang maha pengasih, tak pilih kasih, maha penyayang, yang sayangnya tiada pernah terbilang, yang telah memberikan aneka ragam nikmatnya kepada kita sekalian, khusus nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Terlebih-lebih nikmat panjang umur yang Allah berikan kepada kita sekalian, yang alhamdulillah wa syukurillah. Di hari Sayyidul Ayyam yang penuh barakah ini, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Tentunya dengan iringan dan doa serta penuh pengharapan, mudah-mudahan aktivitas amal ibadah salat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan duduknya pun kita pada hari ini tercatat menjadi hamba-hamba yang abadan syakura, hamba-hamba yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkikan, salam sejahtera, salam cinta, salam sayang, salam penuh kerinduan, yuk sama kita kirimkan ke haribat bulu alam Nabi akhirul zaman, manusia sederhana yang telah mampu menata mahligai rumah tangganya dengan bingkai surgawi. Apa-apa yang keluar dari mulutnya adalah laksana mutiara. Segala sesuatu yang muncul dari sikapnya adalah Al-Quranul Karim. Beliau sosok manusia bermoral yang akalnya tercerahkan, figur berakhlak yang pola fikirnya menembus dimensi ruang dan waktu. Beliaulah junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbangga dan berbahagialah kita yang hadir pada saat ini mempunyai pemimpin karismatik seperti beliau. Semoga kita yang hadir pada saat ini akan termaktub ke dalam sederetan golongan umatnya yang akan mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, izinkanlah Al-Fakir selaku khatib yang dhaif ini berwasiat, masih dalam suasana bulan Syawal, yuk sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mampu melaksanakan perintah Allah dengan penuh istiqomah. Juga takwa dalam arti mampu menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh istiqomah pula. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karamah. Jangankan 1000 karamah, 1 karamah saja sudah mulia. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa yang kita miliki, Pak, insya Allah kita akan menjadi mukmin muttaqin, mukmin yang sempurna dan paripurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah di bulan Syawal ini kita dapat istiqomah meningkatkan dan mempertahankan hasil pembinaan Ramadan. Bapak saudara hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, baru saja umat Islam merayakan kemenangan, merayakan kegembiraan dengan mengumandangkan gema takbir, tahlil, tasbih dan tahmid, mengagungkan dan membesarkan asma Allah sebagai ungkapan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, kita digembleng, digodok, ditraining, ditempa, bahkan dibina di kawah candra di mukanya Ramadan. Kini Ramadan yang begitu banyak berjasa kepada kita sekalian telah meninggalkan kita bersama. Tentunya kepergian Ramadan diiringi cucuran derayan air mata oleh makhluk ciptaan Allah,
baik yang di langit maupun yang di bumi, seakan-akan perpisahan yang terakhir. Pak, insya Allah setahun yang akan datang kita bisa bersua dan berjumpa kembali dengan Ramadan yang kita cintai. Kalaulah Allah panjangkan umur kepada kita sekalian. Kalaulah tidak, bukan Ramadan yang meninggalkan kita, tapi kita yang akan meninggalkan Ramadan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan lapar dan dahaga kita dalam melaksanakan puasa, ngantuk, capek, lelah kita dalam melaksanakan qiyamul lail, tadarus Quran, makan sahur, mudah-mudahan Allah berikan apa yang Allah janjikan. Kita diberikan piagam penghargaan, piala citra menjadi orang yang la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak saudara hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, ada 4 macam amalan yang harus kita istiqomahkan hasil pembinaan Ramadan. Terdapat dalam satu kitab Nasuhul Ibad karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, diterjemahkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Mudah-mudahan hadis ini jadikan satu analisis, renungan, itibar, pelajaran untuk kita bersama. Apa kata baginda Rasul? Arba'atun asya ayyan jua min ajabil qabri. Ada 4 macam amalan yang harus kita istiqomahkan hasil pembinaan Ramadan. Apa itu? Yang pertama, istiqomah menjaga sholat 5 waktu. Muhafizatus sholat, menjaga, merawat, memelihara sholat 5 waktu tepat pada waktunya, dikerjakan secara berjamaah. Itu pahalanya lebih besar 27 derajat di sisi Allah ketimbang sholat sendirian di rumah. Ironisnya di zaman sekarang ini, kena faktor kesibukan, hubud dunia, terlalu cintanya kita dengan dunia, sibuknya silaturahmi, sibuknya kita cari hiburan, sehingga sholat kita sering disinggung dan disindir oleh satu buah lagu qasidah. Johornya kerepotan, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, isanya ketiduran, dan terkadang kala subuhnya pun sering kesiangan. Jangan sampai kalau Ramadan meninggalkan kita, masjid Baitul Mukminin sepi seperti kuburan ditinggal oleh penghuninya. Bapak saudara hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia. Lalu apa yang kedua yang harus kita istiqomahkan hasil peninggalan Ramadan? Wa qiraatul Quran. Sering-sering kita membaca, mengkaji dan mengamalkan Quran. Yang kemarin belum khatam 1 kali atau 2 kali, kita teruskan istiqomahkan di bulan Syawal ini dengan membaca, mengkaji, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran Allah turunkan hudal linnas sebagai petunjuk untuk manusia, wa bainatin minal huda wal furqan, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Wallahi, kalau kita yang hadir pada saat ini semuanya pada ikut petunjuk-petunjuk Al-Quran, saya yakin dan percaya hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Kalau manusia sudah jauh dari petunjuk-petunjuk Al-Quran, saya yakin dan percaya hidupnya akan sengsara dunia dan akhirat. Ironisnya di zaman sekarang ini manusia lebih senang sih baca koran ketimbang membaca Al-Quran. Lebih senang melihat televisi ketimbang kalam ilahi. Lebih senang SMS-an, Facebookan, lenan, WhatsApp-an ketimbang tadarus Al-Quran. Bahkan yang lebih ironis lagi, manusia di zaman sekarang ini lebih takut berita undang-undang orang lain ketimbang berita undang-undang dari Allah. Benar kata Allah dalam Al-Quran, faman lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun fasikun. Barang siapa manusia lebih takut berita undang-undang orang lain ketimbang takut kepada berita undang-undang dari Allah, mereka termasuk golongan orang-orang kafir, zalim dan fasik. Nauzubillah. Jangan sampai telah Ramadan meninggalkan kita. Al-Quran dijadikan dekorasian, dijadikan hiasan dinding, dipajang, setahun sekali diambil sehingga lapuk, kotor dan berdebu. Oleh karena sebab itu kita lanjutkan istiqomah di bulan Syawal ini dengan sering-sering kita membaca dan mengkaji amalan Al-Quran.
Bapak saudara hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia. Lalu apa yang ketiga yang harus kita istiqomahkan hasil pembinaan Ramadan? Wa kasratil zikri. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi kondisi di mana umat Islam sedang dilanda multidimensi krisis. Krisis iman, krisis moral, krisis akhlak, krisis kepercayaan, krisis pemimpin, bahkan krisis moneter. Dalam situasi kondisi semacam ini banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Orang sekarang kan sedikit-sedikit mana dalil? Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Lalu zikir yang bagaimana hati menjadi tenang? Rasul memberikan solusi jalan keluar. Abdullu wa qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling abdul, kalimat yang paling baik dan benar adalah kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiri kalamihi dakhala jannah. Barang siapa yang mampu di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannah, pintu surga itu tertulis kalimat la ilaha illallah. Jaga lidah kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah memang tidak bertulang, Pak. Tapi terkadang kala lebih tajam daripada pedang. Kalaulah pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah sudah melukai hati, kemana obat tidak dicari? Berapa banyak orang putus silaturahmi, putus antara saudara dengan saudaranya, orang tua dengan anaknya. Sebab apa? Sebab lidah. Oleh karena sebab itu, hubungan kita setelah bulan Syawal ini, di bulan Syawal ini kita tingkatan. Baik hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada sesama manusia. Mana dalilnya? Duribat alaihim zillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia akan ditimpa kehinaan di mana saja dia berada. Ditimpa kehinaan, ditimpa kebinasaan, ditimpa kesengsaraan di mana saja manusia berada. Kalau manusia sudah tidak mau berhubungan kepada Allah dan tidak mau berhubungan kepada sesama manusia. Oleh sebab itu kita sambung tali silaturahmi di bulan Syawal ini. Karena dalilnya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, persatukan saudara kamu yang sedang sengketa. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sambung silaturahmi, jangan sampai putus tali silaturahmi. Karena orang yang putus tali silaturahmi la yadkhulul jannah qati'un ila rahmi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Di bulan Syawal ini kita banyak berzikir kepada Allah, menjaga lisan, jangan sampai menyakiti, berbuat jolim pada saudara-saudara kita. Bapak saudara hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia. Lalu apa yang keempat yang harus kita istiqomahkan hasil peninggalan Ramadan? As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah alat perisai yang paling ampuh untuk menolak bala. Maaf 1000 kali maaf, musibah silih berganti menerpa dan menimpa masyarakat bangsa Indonesia pada saat ini. Kemarin di bulan Ramadan musibah kebanjiran, kerampokan, penodongan, penipuan, pembegalan terjadi karena sulitnya ekonomi. Banyak orang yang frustasi, gantung diri karena gara-gara sulitnya ekonomi. Oleh karena sebab itu kepedulian sosial kita pada saudara-saudara kita setelah peninggalan bulan Syawal ini, peninggalan bulan Ramadan ini, di bulan Syawal kita tingkatkan sedekah. Punya kepedulian sosial kepada anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang susah. Lebih-lebih lagi kepedulian sosial kita membantu menyumbang pembangunan Masjid Baitul Mukminin
Yang apabila kita sedekah sebagian harta kita, walaupun satu sak semen, satu batang besi, satu batang batu, disumbangkan untuk pembangunan masjid Baitul Mukminin, akan meninggalkan min asari sujud, meninggalkan bekas-bekas perjuangan kita. Walaupun kita sudah meninggal dunia, akan mengalir nilai kebaikannya sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini mau meningkatkan dan mempertahankan istiqomah hasil pembinaan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahilladzi syarafana bil Mustafa wa amarna bil iqtida'i bin Abil Huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil mustafa wa rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syudi wal karami wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bada fihi bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi fa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka la kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا قوم الظالمين. الله نسألك عفو العافية والمعافاة الدائمة في ديني والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والقرى يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.